Shalom. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus, pasal 14, ayat 26 hingga ayat yang ke-31. Saya akan membacakan ayat 26 hingga ayat 31 bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala, dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepada Yesus, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Setelah perjamuan malam waktu itu, Yesus berkata tentang sesuatu yang sangat penting kepada para murid. Di ayat 27 dia katakan, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis." Di sini Yesus mengutip nubuat Nabi Zakaria. "Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Apa yang menjadi respon Petrus? Dia katakan, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Tetapi Yesus berkata juga kepada Petrus, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, kau telah 3 kali menyangkal aku." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh firman Tuhan katakan di sana, Petrus berkata kepada Yesus, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau." Demikian juga murid-murid yang lain berkata hal yang sama. Tidak berselang lama setelah Yesus katakan semuanya itu, semua terbukti di Taman Getsemani. Seperti sebuah serangan yang mendadak, para murid tergoncang oleh karena mereka melihat satu peristiwa di mana Yudas, salah seorang dari mereka waktu itu, menangkap dan menyerahkan Yesus kepada para serdadu. Alkitab mencatat para murid tercerai-berai. Mereka lari ketakutan. Mereka kehilangan pengharapan oleh karena guru mereka telah ditangkap. Namun mereka lupa tentang satu hal. Sebelumnya Yesus sudah berkata bahwa di ayat yang ke-28, "Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Saudara, yang menjadi pertanyaan saya, perenungan saya adalah, mengapa harus di Galilea? Ada apa di Galilea? Kenapa tidak di kota-kota yang lain? Saudara mungkin ingat ketika Yesus memulai pelayanan yang pertama, di Galilea lah Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Jadi ini seperti sebuah napak tilas kepada para murid ketika mereka kembali ke profesi mereka yang sebelumnya. Disitulah di Galilea lah Yesus kembali meneguhkan kasih mereka kepada Tuhan. Iman mereka, pengharapan mereka di dalam Tuhan. Oleh karena Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara, mungkin kau punya pergumulan atau masalah yang mirip-mirip seperti yang para murid waktu itu alami. Saudara, seperti kepada para murid, Yesus pun juga mengerti Anda. Dia tahu apa yang menjadi kelemahanmu. Datanglah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Kesempatan Dia berikan tersedia di dalam Tuhan. Mungkin kau telah sekian waktu lamanya, begitu jauh engkau berlari, engkau melari meninggalkan Tuhan. Kasih Tuhan menantikan engkau. Kasih Tuhan memberikan kau kesempatan. Datanglah kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu tinggal di dalam hatimu. Meneguhkan iman, pengharapanmu di dalam Tuhan. Sehingga pergumulan atau masalah apapun yang menggoncang sekalipun datang, engkau tetap kuat, tetap teguh di dalam mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.